menatap langit, apa engkau juga menatapnya? Sejarah asal-usul Desa Sri Tanjung. Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Bersumber dari cerita-cerita sesepuh yang masih hidup di Desa Sri Tanjung dan di luar Desa Sri Tanjung, antara lain diambil dari buku karangan Nazori Mageni. Silahkan sampaikan saran usul bila cerita legenda asal-usul ini kurang lengkap. Desa Sri Tanjung merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Desa Sri Tanjung terletak antara 1035830 bujur timur sampai 1044010 bujur timur dan antara 31710 lintang selatan sampai 31800 lintang selatan. Pembagian wilayah pemerintahan Desa Sri Tanjung terbagi menjadi 5 dusun, dusun I, dusun 2, dusun 3, dusun 4 dan dusun V yang dipimpin oleh kepala dusun. Secara geografis desa ini termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 6 m di atas permukaan laut. Luas seluruh wilayah Desa Sri Tanjung adalah 985 hektar yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu wilayah bangunan seluas 30,25 hektar dan wilayah pertanian seluas 954,75 hektar. Secara rinci luas wilayah Desa Sri Tanjung terdiri dari lahan kering seluas 764,0 hektar, meliputi pekarangan seluas 30,25 hektar, tegalan atau huma seluas 680,75 hektar, lahan kritis seluas 16 hektar, hutan belukar seluas 37 hektar, lahan rawa-rawa seluas 25 hektar, lahan persawahan lebak seluas 196 hektar, meliputi lebak pematang seluas 137,2 hektar, lebak tengahan seluas 58,8 hektar. Desa Sri Tanjung dialiri oleh Sungai Batanghari Rengas yang mengalir dari Desa Sri Kembang hingga Desa Tanjung Tambak sampai ke Indralaya. Wilayah Desa Sri Tanjung berbatasan dengan sebelah timur dengan Desa Sri Bandung dan perkebunan tebu Cinta Manis. Sebelah barat dengan Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Payaraman. Sebelah utara dengan Desa Bangun Jaya. Sebelah selatan dengan Desa Sri Kembang I. Berdasarkan tutur nenek moyang atau sesepuh warga Desa Sri Tanjung bahwa Desa Sri Tanjung yang dulunya masih bernama Dusun Sri Tanjung sekarang setingkat desa yang di atasnya merupakan pemerintahan Marga Tanjung Batu. Keturunan nenek moyang asli Desa Sri Tanjung adalah suku Jawa yang merantau hingga dapat menjangkau wilayah Sri Tanjung. Perantauan orang Jawa ini diperkirakan mulai tahun 1700 m, mereka umumnya memiliki ilmu agama Islam dan beberapa keahlian dan kesaktian yang tinggi. Mulai saat itulah nenek moyang ini mendiami beberapa daratan seperti Tanjung Batu, hingga daratan Sri Tanjung. Mereka bertempat tinggal dan berhuma, berladang, berkebun, mulai dari tebing abang sekitar Lubuk Lesung yang disebut dengan perkampungan Semolok, mereka juga mendiami daerah keramat perbatasan Dusun 4 dengan Dusun 5, hingga ada yang mendiami bagian utara Desa Sri Tanjung atau sekitar Teluk Perigi, Payo Perigi, yang sekarang masuk Desa Bangun Jaya. Semula Desa Sri Tanjung memiliki Dusun 6 yang saat ini sudah menjadi desa sendiri, yaitu Desa Paya Besar. Di antara asal mula keturunan nenek moyang Desa Sri Tanjung yang terkenal adalah Usang Raden Kuning, Usang Baginda Sari dan Usang Siti Fatimah, juga bersahabat dengan Usang Senuro Putri Nafisah yang terkenal dengan gelar Putri Pinang Masak. Usang Raden Kuning pekuburannya atau makamnya dapat diketemukan di tengah-tengah pekuburan Lubuk Lesung Desa Sri Tanjung, sedangkan pekuburan makam Usang Baginda Sari yang juga berjuluk Umar Baginda Sari diperkirakan berada di seberang Desa Tanjung Atap. Sedangkan pekuburan makam Usang Siti Fatimah diperkirakan berada di Jalan Keramat antara Dusun 4 dan Dusun 5 sekarang. Usang Raden Kuning memiliki keahlian dan kesaktian berupa pintar bermain bola kaki dan memelihara ular sebagai senjata untuk melindungi diri dari musuh-musuhnya. Ular-ular peliharaan Raden Kuning dipergunakan untuk membunuh musuh-musuh yang mengganggu kehidupannya. Usang Raden Kuning memiliki pedang pusaka nan sakti. Sedangkan Usang Fatimah terkenal dengan rambutnya yang sangat panjang hingga beberapa meter,
tampak jelas apabila sang usang Siti Fatimah mandi ke sungai dengan rambut yang terurai sangat panjang. Daerah tempat tinggal usang Siti Fatimah terletak antara Dusun 4 dengan Dusun 5 yang saat ini dikenal dengan Jalan Keramat karena terdapat pekuburannya dan sering terjadi penampakan jelmaan usang Siti Fatimah berambut panjang di jalan ini. Usang Siti Fatimah juga bersahabat dengan usang Putri Senuro, Putri Pinang Masak, yang memiliki kepandaian kerajinan tangan seperti anyam-anyaman dari bambu dan purun. Sebagai tempat tinggal pertama kali para usang Raden Kuning, Baginda Sari dan usang Fatimah adalah di sekitar wilayah pekuburan Lebuk Lesung sekarang dan di sekitar lokasi SMP YPST Seri Tanjung, Tebing Abang, yang dahulu dikenal dengan nama Semolok. Disinilah mereka mendirikan tempat tinggal dan berladang. Di sebelah laut, batang hari penesak, sungai, mereka gunakan untuk mencari ikan di lubuk sampai ke lebung-lebung yang ada di sekitar itu. Lebung yang masih terkenal adalah Lebung Gasing sebagai tempat mencari ikan hingga kini, namun saat ini tanah Lebung Gasing sudah sangat dangkal. Kemudian karena sering adanya gangguan binatang dan hama seperti buaya rebang kuning dan semut-semut, maka mereka sepakat untuk pindah ke di tengah-tengah dusun yang saat ini merupakan Dusun 3 dan Dusun 4. Namun penyebaran keluarganya hingga Dusun 5 dan daerah Payo Perigi yang juga dikenal dengan Teluk Perigi. Karena itu di beberapa tempat seperti di Dusun 5 Tengah pernah ditemukan pernak-pernik keramik piring pecah belah, dan lumpang yang sangat berumur diperkirakan berasal dari luar daerah kita, Cina. Beberapa warga juga masih menyimpan barang berharga tersebut seperti keris, pedang dan parang. Kebiasaan bertani dan berladang usang Baginda Sari pendiri Desa Seri Tanjung, kini diteruskan oleh generasi yang ada, antara lain kelompok tani kebon Raren Desa Seri Tanjung dengan Beumo Kebon Balam Karet, saat dikunjungi petugas BPP Tanjung Batu Ogan Ilir. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa Desa Seri Tanjung dialiri oleh sungai atau Batang Hari. Sungai yang melewati Desa Seri Tanjung adalah Batang Hari Rengas, Payo Perigi, Payo Serdang, Payo Penyurok semuanya bermuara di Sungai Lebak Meranjat. Terdapat 2 buah sumber mata air yaitu, 1. Terletak di Payo Penyurok dan 2. Terletak di belakang Sekolah Dasar Negeri Nomor 01 Seri Tanjung yang saat ini di sekitar sumber air tersebut dibangun instalasi pengambilan air, IPA, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan atau bernama IKK Seri Tanjung. IKK Seri Tanjung memiliki kapasitas 10 liter per detik yang melayani 488 sambungan rumah dari 8 desa yang dilayani PAM, yaitu Desa Seri Tanjung, Bangun Jaya, Seri Bandung, Tanjung Tambak, Tanjung Tambak Baru, Seri Kembang 1, Seri Kembang 2 dan Seri Kembang 3. Selain itu, di Desa Seri Tanjung terdapat bekas sumur minyak dan gas bumi yang terdapat di sebelah laut pekuburan Lubuk Lesung. Peninggalan Belanda sumur migas ini diperkirakan masih mengandung migas yang dapat dieksplorasi, diproduksi. Adapun jarak tempuh dari Desa Seri Tanjung ke pusat pemerintahan lainnya adalah jarak ke ibu kota kecamatan sejauh 6 km, jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 29 km, dan jarak ke ibu kota provinsi Sumatera Selatan tepatnya kota Palembang sejauh 61 km. Demikian, sekilas sejarah asal-usul Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Semoga video sejarah ini dapat berguna dan bermanfaat serta menjadi catatan sejarah bagi anak cucu kita di desa ini. Demikian semoga dilanjut pada video-video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di-subscribe dan like. Jip Moh 64. Konon cerita dahulu kala setelah kepindahannya ke tengah Dusun Seri Tanjung sekarang, Baginda Sari pandai membuat ladang yang sangat luas di kawasan dekat Payo Perigi yang merupakan tanjungan. Teluk di tanjungan inilah yang disebut hingga saat ini dengan nama Teluk Perigi. Kepandaian Baginda Sari berladang ini terjadi turun-temurun di tanjungan ini dengan hasil tanaman yang sangat banyak. Karena memiliki ladang yang luas nan subur di tanjungan inilah, Baginda Sari juga disebut Baginda Sari Tanjung. Hingga kawasan ini terkenal dengan Sari Tanjung, yang merupakan cikal bakal nama Dusun Seri Tanjung dan berubah menjadi Desa Seri Tanjung. Dusun Seri Tanjung merupakan bagian dari marga Tanjung Batu. Karena itu, letak pekuburan Baginda Sari tidak ditemukan di Desa Seri Tanjung, diperkirakan beliau terus melakukan pengembaraan dalam berladang hingga ke Dusun Tanjung Atap saat ini hingga menetap di sana.
Di Desa Tanjung Atap terkenal juga usang yang mereka sebut Usang Umar Baginda Sari yang pekuburannya terletak di seberang laut Desa Tanjung Atap.